shine, shine like stars above, shining in your light, guided by your love. Let your fire burn in us, burning like the sun, as we glorify, show your kingdom come on the earth. We will shine, shine like stars above, shining in your light, guided by your love. Let your fire burn in us, burning like the sun, as we glorify, show your kingdom come on the earth. We will shine like stars above, as we burning like the sun. We will shine like stars above, as we burning like the sun. We will shine like stars above, as we burning like the sun. Jesus, we will shine. Selamat malam teman-teman pemuda, kita bersyukur sekali lagi dan kita bertemu lagi secara virtual, yaitu online ya, ibadah online. Kita masih belum bisa mengikuti ibadah secara konvensional di dalam persekutuan pemuda untuk mengurangi penyebaran virus ya. Nah, pada malam hari ini kita akan bicara tentang regeneration, tentang lahir baru. Nah, sebelum kita bicara topik ini, mari kita bersama-sama buka di dalam doa. Bapa, kami datang kepadamu, berikan kami telinga seorang murid yang mau mendengar, belajar, berikan kami hati yang mau menerima firman-Mu. Tuhan, tolong kami, arahkan hati dan pikiran kami, terangi hati kami, sehingga kami betul-betul mengerti firman-Mu dan dapat kami terapkan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman, topik tentang regeneration, tentang lahir baru adalah topik yang sangat bagus ya, karena ini berkaitan dengan doktrin keselamatan, berkaitan dengan soteriologi. Nah, kalau kita bicara tentang lahir baru, kita akan bicara tentang dua hal, yaitu apa sih lahir baru itu, kemudian bagaimana seseorang mengalami lahir baru dan apa implikasinya, apa hasilnya. Nah, kita akan belajar hal ini. Nah, Yohanes pasal 3 ayat 8 berbunyi demikian, angin bertiup kemana ia mau dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang dan kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh. Nah, jadi lahir dari roh. Nah, di sini artinya lahir baru. Jadi lahir baru ini adalah pekerjaan Roh Kudus yang tidak bisa ditahan oleh siapapun manusia, ya, tidak bisa. Kalau Roh Kudus ingin melahirbarukan seseorang, dia pasti berhasil. Jadi lahir baru itu artinya begini teman-teman, kalau kita lihat ke belakang, pada waktu Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, maka semua keturunannya disebut orang berdosa. Artinya semua keturunan dari nenek moyang kita Adam dan Hawa memiliki yang namanya nature of sin, yaitu natur dosa. Jadi kita dilahirkan di dalam dosa. Karena kita dilahirkan di dalam dosa, maka yang dilakukan manusia hasilnya buahnya adalah dosa. Nah, jadi orang yang berdosa itu disebut mati secara rohani. Jadi rohaninya mati, bukan fisiknya. Fisiknya masih hidup, kita masih bernafas, kita masih berjalan, masih bisa masak, masih bisa ke pasar, masih bisa jalan-jalan ke mall. Tapi di dalam fisik ini ada roh, ada jiwa kita. Nah, jiwa kita mati, roh kita mati, disebut mati rohani. Jadi lahir baru itu berkaitan dengan kelahiran kembali roh kita. Ya, nah, jadi lahir baru
roh kita yang lahir baru, bukan fisik kita. Jadi nggak mungkin kita kembali ke rahim ibu kita lalu dilahirkan seperti yang dipahami oleh Nikodemus ya, yang kejadian di Yohanes pasal 3. Jadi bukan kita kembali ke rahim ibu, tapi rohani kita yang mati dihidupkan kembali oleh Roh Kudus. Nah, itu yang disebut lahir baru, regeneration. Jadi kita harus bedakan regeneration, lahir baru itu bukan reinkarnasi, itu bukan lahir kembali. Nah, pemahaman reinkarnasi adalah kita hidup, suatu saat kita mati, kita dikuburkan, lalu roh kita lahir lagi jadi bayi. Jadi bayi nanti besar lagi, mati, lahir lagi jadi bayi manusia. Nah, itu pemahaman reinkarnasi. Kita tidak percaya hal itu ya. Jadi pemahaman orang Kristen adalah tentang regeneration, yaitu rohani kita yang mati dihidupkan kembali. Itu disebut lahir baru. Itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Itu adalah kedaulatan Allah dan itu adalah anugerah Allah. Nanti kita akan bahas lebih lanjut ya. Nah, di dalam kelahiran baru itu, kita yang mati rohani ini dikatakan Alkitab kita diberikan telinga yang dapat mendengarkan panggilan Allah. Karena sebenarnya rohani yang mati itu tidak bisa merespon terhadap Allah, tidak bisa mendengar Allah, tapi Allah berikan kita telinga untuk mendengar. Dia berikan kita mata yang dapat melihat karya Kristus di atas kayu salib, dan dia memberikan kita hati yang merespon panggilan Allah. Nah, saya kutip ayatnya, Amsal pasal 20 ayat 12 mengatakan, telinga yang mendengar dan mata yang melihat itu kedua-duanya dibuat atau diberi oleh Tuhan. Jadi Tuhanlah yang memberikan kita telinga, memberikan kita mata, bisa mendengar dan melihat pekerjaan Kristus. Kemudian Yehezkiel pasal 11 ayat 19 mengatakan, aku akan memberikan mereka hati yang lain. Nanti kita lihat hati yang lain itu apa. Dan roh yang baru di dalam batin mereka. Juga aku akan menjauh dari tubuh mereka hati yang keras. Jadi manusia berdosa hatinya itu keras, ya, bukan keras kepala, keras hati. Jadi Allah memberikan hati yang lain, hati yang bagaimana? Yaitu memberikan mereka hati yang taat. Nah, taat kepada anugerah Allah, taat kepada kedaulatan Allah. Jadi itulah yang bisa kita mengerti tentang lahir baru, yaitu kita mati secara rohani karena dosa Adam dan Hawa diturunkan kepada kita, natur dosa itu, dan ketika Yesus Kristus mati di kayu salib, natur dosa itu sudah ditebus. Yang sekarang bekerja adalah power of sin, yaitu kuasa dosa. Makanya orang Kristen masih bisa melakukan dosa karena kuasa dosa masih bekerja di antara kita, tapi nature of sin, natur dosa itu yang diturunkan itu sudah ditebus oleh Kristus, dan rohani kita yang mati itu dihidupkan kembali sehingga kita bisa berespon kepada Tuhan. Nah, itulah yang dimaksud dengan lahir baru, pekerjaan Roh Kudus ya. Jadi sekarang yang kedua adalah bagaimana seseorang mengalami lahir baru itu. Nah, kan penting ya, karena kita harus ada pengalamannya. Dan apa sih hasilnya, implikasinya? Nah, kalau kita bicara tentang bagaimana orang mengalami kelahiran baru ini, kita harus kembali ke dalam kekekalan. Wow, luar biasa ini ya. Jadi Korinto hari ini membawa kita ke kekekalan ya, di masa lampau, yaitu dulu sebelum dunia dijadikan, sebelum gunung-gunung diperanakkan, kata Alkitab, Allah sudah menetapkan. Itu namanya predestinasi. Dia sudah menetapkan dan memilih, election, memilih umatnya, orang-orang yang percaya kepadanya, yaitu orang-orang yang akan berespon terhadap Injil keselamatan di dalam Yesus Kristus. Jadi di dalam kekekalan Allah sudah menetapkan dan memilih orang-orang di dalam Kristus yang akan diutus sebelum dunia dijadikan. Ini adalah bagian Allah. Ini adalah sovereignty of God. Ini adalah kedaulatan Allah di dalam kekekalan yang tidak bisa kotak-katik.
yang tidak bisa kita pertanyakan dan tidak bisa kita ganggu gugat. Itu adalah kedaulatan Allah. Kalau kita bertanya, Tuhan kenapa engkau memilih saya? Nah, itu kedaulatan Allah, ya. Allah berhak memilih siapa yang dia pilih. Nah, tetapi di dalam pengalaman kita, yaitu pengalaman aktual, itu disebut proses keselamatan, process of salvation, ya. Di dalam proses keselamatan itu ada 5 hal yang berjalan bersamaan. Itu namanya simultan. Simultan artinya berjalan bersama-sama. Nah, ada 5 hal. Yang pertama adalah regeneration, itu yang kita bahas pada malam hari ini. Hidup baru, lahir baru. Jadi di dalam kekekalan Allah sudah menetapkan dan memilih orang-orang percaya yang percaya kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal. Tapi di dalam pengalaman aktual, yaitu ketika kita diberikan hati yang baru itu, diberikan roh yang baru itu, kita berespon kepada Allah. Nah, itu disebut regeneration, kelahiran baru. Itu artinya hidup baru. Ya, bisa bedakan hidup yang lama dengan hidup yang baru. Hidup yang lama yaitu dulu sebelum kita mengenal dan percaya kepada Yesus Kristus. Di dalam pengalaman aktual kita masih di bawah hukuman Allah. Kita masih di bawah murka Allah. Tetapi di dalam pengalaman, yaitu waktu kita percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi, maka kita mengalami kelahiran baru. Nah, itu ya terjadi bersamaan. Jadi waktu kita lahir baru, waktu itu juga kita percaya kepada Yesus, maka kita memiliki hidup baru di dalam Kristus. Nah, di dalam proses keselamatan itu juga ada yang namanya conversion. Conversion artinya pertobatan. Di dalam pertobatan ada iman, ya, ada pertobatan. Itu namanya arah baru. Jadi dulu sebelum kita percaya kepada Yesus Kristus, hidup lama kita mengarah kepada kebinasaan. Tapi setelah kita percaya kepada Yesus Kristus, di dalam pengalaman aktual kita memiliki arah baru. Makanya orang mengatakan conversion itu atau repentance itu, pertobatan itu artinya berbalik arah. Dulu kita mengarah ke sana, sekarang kita mengarah ke yang sebaliknya. Itu artinya arah baru. Kemudian yang ketiga adalah justification. Jadi waktu kita lahir baru, kita juga bertobat, dan pada saat yang sama kita juga dibenarkan oleh Allah. Dulu kita adalah manusia berdosa, disebut orang berdosa. Tapi sekarang setelah percaya kepada Yesus Kristus, kita memiliki status baru sebagai orang kudus yang disebut sebagai anak-anak Allah. Jadi teman-teman ingat, saudara yang sudah percaya kepada Yesus Kristus, ingat, saudara adalah anak-anak Allah. Saudara disebut orang-orang kudus, seperti Paulus memanggil jemaat di Kolose, di Filipi, di manapun ketika dia menulis surat, dia selalu memanggil mereka orang-orang kudus. Jadi kalau kita mau bicara bahwa kita adalah santo, santa, nggak jadi masalah, ya. Cuman bukan pengertian yang kita mengerti selama ini. Santo ini berarti orang kudus yang tidak berdosa, bukan, ya. Nah, santo santa yang dimaksud orang kudus adalah orang-orang yang dikuduskan oleh Allah di dalam Yesus Kristus. Jadi kita sudah punya hidup baru, kemudian kita punya arah yang baru, dan kita punya status baru. Itu luar biasa, ya, status baru. Yang selanjutnya adalah di dalam perjalanan iman kita itu terjadi sanctification, pengudusan. Sanctification itu adalah pembaharuan yang progresif, yang terus menerus. Jadi sepanjang umur hidup kita berjalan menuju surga itu progresif. Kita tidak langsung jadi malaikat, kan? Enggak, ya. Nah, di dalam pergumulan hidup kita, di dalam perjalanan iman kita jatuh bangun itu namanya pembaruan yang progresif. Tapi pembaruan yang progresif ini tidak berjalan sendirian, ya, sanctification. Ada yang namanya perseverance. Perseverance itu adalah pemeliharaan Allah. Jadi kita tidak mungkin bisa menguduskan diri kita nggak mungkin. Itu adalah pekerjaan Roh Kudus, ya. Nah, itu adalah pekerjaan Allah, namanya perseverance. Ada pemeliharaan Allah. Dia memelihara kita sampai suatu saat nanti kita berada di hadapannya, dikatakan Alkitab tidak bercacat celah. Adakah manusia yang bisa bertahan seumur hidup tidak bercacat celah? Enggak mungkin, kan? Nah, itu adalah pekerjaan Allah. Perseverance, ada pembaruan yang tetap.
Jadi selain ada pembaruan yang progresif yang kita jalani hidup kita, ada pemeliharaan Allah. Ada intervensi Allah di dalam hidup kita yang memelihara keselamatan kita, yang memelihara iman kita sampai suatu saat nanti kita berada di hadapannya disebut sebagai orang yang tidak bercacat celah. Nah, itulah implikasinya di dalam proses keselamatan, di dalam lahir baru itu. Jadi ada hidup baru, ada arah yang baru, ada status yang baru, ada pembaruan yang progresif, kemudian ada pemeliharaan Tuhan, yaitu pembaruan yang tetap. Ini tentu saja sekali lagi saya ingatkan, itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Nah, selain pekerjaan Roh Kudus, kita juga ada role-nya, ada peranannya. Ya, saya kasih contoh. Misalnya kalau teman-teman baca kitab Roma pasal 1 sampai pasal 11 itu semua adalah kalimat pernyataan. Kalimat pernyataan itu maksudnya begini. Engkau manusia berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, ada ya di dalam Roma. Kemudian Kristus telah mati satu kali dan untuk selama-lamanya. Engkau sudah diselamatkan, engkau sudah dikuduskan. Nah, itu kalimat-kalimat pernyataan. Tapi setelah pasal 11, di dalam pasal 12 Paulus melanjutkan, karena itu namanya kalimat imperatif, kalimat perintah. Jadi ada pekerjaan Allah dan ada fungsi kita, peranan kita. Jadi teman-teman bisa mengerti. Jadi pekerjaan adalah suatu pernyataan bahwa engkau sudah diselamatkan. Tapi setelah engkau diselamatkan, karena itu janganlah menjadi seperti dunia ini. Nah, jangan ini. Nanti teman-teman bisa lihat di dalam Roma di dalam kitab Roma pasal 1 sampai 11 itu semua adalah kalimat pernyataan. Pasal 12 sampai terakhir itu adalah kalimat-kalimat perintah aplikasinya yang bisa kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, teman-teman, itu namanya the paradox of salvation, ya. Paradok keselamatan, ada divine grace dan ada respon of man. Jadi ada anugerah Allah yang ilahi, ya, yang ajaib, dan ada respon kita. Jadi manusia itu bersifat pasif dan aktif di dalam keselamatan itu. Pasif artinya kita tunduk pada anugerah Allah melalui karya Roh Kudus yang melahirbarukan kita. Jadi kita tidak mampu melakukannya. Tapi kita juga aktif. Artinya kita berespon. Kita bisa berespon pun itu adalah pemberian Allah. Karena Allah memberikan kita telinga, mata, dan hati itu kan. Jadi bukan kita sebenarnya. Nah, tapi di dalam pengalaman kita aktif berespon terhadap anugerah Allah. Jadi kita bertobat dari dosa-dosa kita. Nah, itulah teman-teman arti lahir baru dan bagaimana seseorang mengalami lahir baru dan apa implikasinya, hasilnya orang yang mengalami kelahiran baru. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Bapa, kami datang kepadamu, kami bersyukur kiranya melalui pembahasan yang singkat tentang regeneration boleh mengingatkan kami ada satu waktu di dalam hidup kami, pengalaman yang aktual, pengalaman yang nyata, yaitu kami bertemu dengan Kristus, percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami secara pribadi. Dan itu bukan karena kehebatan, kemampuan kami berespon, tapi semata-mata karena anugerah Allah yang memanggil kami, yang memberikan kami telinga, mata, dan hati, sehingga kami betul-betul bisa berespon terhadap keselamatan yang Tuhan berikan kepada kami. Dan pada akhirnya kami memiliki hidup yang baru, memiliki arah yang baru, memiliki status yang baru sebagai anak-anak Allah. Dan di dalam hidup kami sebagai anak-anak Allah, kami menjalani hidup ini di dalam hidup kekudusan. Dan kami percaya Tuhan yang akan terus memelihara iman kami, menolong kami. Ada pembaruan yang tetap yang Tuhan kerjakan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.